Baik Bapak Ibu sekalian, jamaah kopi ngaji, pengajian ini akan kita mulai. Dan sebelum pengajian ini kita mulai, marilah kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah untuk pengajian umum kopi ngaji pada hari ini yang ke edisi 140 telah hadir di tengah-tengah kita bersama Ustadz Dr. Haji Syakir Jamaluddin yang akan menyampaikan tema tanya jawab seputar sholat. Yang melanjutkan yang tertunda kemarin yang belum sempat tanya, karena bab sholat itu memang ya ketat karena dia harus punya dalil. Beda pendapat, beda pemahaman tidak ada masalah, yang penting mana dalil yang kita pakai, ya itu prinsipnya. Ya, itu dalam masalah aspek fikhiyah harus ada landasannya pada hadis makbul, sahih atau hasan. Tidak boleh berlandaskan pada hadis dhaif jiddan atau dhaif saja, kemudian apalagi tidak ada landasannya sama sekali berdasarkan Quran dan hadis Nabi, ya. Nah itu aspek fikihnya. Tapi sekali lagi kita ingatkan bahwa sholat itu multi aspek. Dia punya spirit sholat, jiwa sholat yang nanti bisa menjadikan orang bergerak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk kemudian melaksanakan ibadah murni karena Allah, bukan karena yang lain. Aqimis sholah lidzikri, untuk mengingat Allah supaya kita tetap ada pegangan utama kita, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi aspek fikhiyah itu juga penting. Jadi dua-duanya penting. Tidak bisa seperti yang bulan lalu kita singgung, yang penting kita jadi orang baik. Ya, persoalan sholat tidak sholat itu urusan nomor 2. Padahal nomor berapa itu? Ya nomor 2 kalau dalam rukun. Ya, landasannya dia pakai dalil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengutus kita, intinya adalah perbaikan akhlak. Ya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi sholat dia tidak begitu pentingkan. Nah hari ini kita akan bahas tentang fikih sholat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena judul temanya adalah tanya jawab, dan saya akan berikan kesempatan seluas-luasnya kepada jamaah. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo langsung mawon nggih. Ini pesan Pak Kunu ini, ya monggo kalau ada silakan. Pertanyaan singkat padat supaya lebih banyak yang dapat. Oh ada juga yang di pojok sana di tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fauzar, Pak. Mohon maaf mungkin kalau pertanyaan ini berulang, hanya untuk meyakinkan dan memenapkan tentang at-tahiyat awal dan at-tahiyat akhir itu kok kadang-kadang bervariasi. Kalau saya baca beberapa referensi, ada yang sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, ada yang sampai innaka hamidum majid, ada sampai yang sebelumnya. Ini mana yang lebih pas gitu. Kemudian kalau sholat sunat itu kadang-kadang kalau setelah azan Isya misalnya, terus ada yang sholat sunat, ikut sholat opo gitu kan. Kan nggak ada rawatib itu misalnya. Tapi ada salah satu hadis yang di antara dua azan itu ada sholat sunat di situ bagi yang mau melakukan. Apa ini kuat atau tidak? Mohon penjelasan.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nambah Ustaz, yang kami tanyakan tentang sholat jenazah yang setelah takbir keempat itu mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu saya itu sedikit ada pertanyaan, yaitu tentang gerakan tangan. Ada yang setelah mengucapkan salam itu tangannya diturunkan, tapi ada yang sebelum salam terakhir ke arah kiri itu baru diturunkan. Nah ini yang benar yang bagaimana Ustadz? Karena ini juga saya sering mendapat pertanyaan seperti itu dari teman-teman. Terus PR ini pada kesempatan hari ini pas temanya tema sholat, maka kami pertanyakan. Nanti pas saya jadwal ngisi di pengajian mingguan, nanti saya sampaikan ke jamaah di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu ya, nanti lupa. Yang pertanyaan pertama aja udah lupa. Minta maaf. Baik. Tentang tahiyat sampai mana? Ya, bacaannya. Ya, at-tahiyatu lillahi wassalawatu watthajibat, ada at-tahiyatul mubarakatuh shalawatut thayyibat. Nah, kemudian apakah salawat itu dibaca pada tahiyat awal? Nah, memang ada khilafiyah, ada perbedaan ulama di sana. Ada yang mencukupkan pada syahadatain, setelah syahadatain. Nah, kemudian ada yang membaca salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, cukup. Salawat terpendek itu ini. Ya, salawat terpendek yang saya sampaikan itu ini, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itu berdasarkan hadis sahih riwayat An-Nasa'i, ya, dari Zaid bin Kharijah. Ya, itu yang paling pendek. Kalau mau yang panjang itu lebih banyak riwayatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, kemudian nanti ada juga Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kemudian langsung innaka Hamidum Majid. Ya. Jadi kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, kemudian Allahumma barik. Nah, jadi innaka Hamidum Majidnya 2 kali. Itu berdasarkan Bukhari Muslim. Silahkan saja pilih yang mana, yang penting ada dasar hadisnya. Ya. Nah, apakah panjang atau pendek? Tentu yang panjang lebih bagus. Cuma ini ada hadis yang mengatakan bahwa Nabi SAW ketika duduk pada tahiyat awal, beliau itu duduknya seakan duduk di batu panas, ala rotfi. Ya. Itu dimuat di tarjih itu sebenarnya. Nah, tapi hasil penelitian saya terhadap hadis ini itu dhaif ya. Ya, dhaif, jadi lemah. Ya, saya tidak menggunakan hadis itu walaupun ya tahiyat awal lebih cepat ya. Kalau lebih cepat saya biasanya hanya sampai Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, kadang membaca Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran dan seterusnya, seperti yang beberapa kali kita sampaikan. Ya, itu yang terpendek ketika Abu Bakar minta diajari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam doa yang bisa saya ucapkan di dalam salat. Ya, apa doanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ini, ya. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini muttafaqun alaihi. Ya, itu bisa kita ucapkan di sela-sela tahiyat awal tadi, ya. Kalau tahiyat akhir sudah kita tahu berlindung dari 4 hal. Jadi gitu ya untuk tahiyat awal Allahumma shalli ala Muhammad itu wa ala ali Muhammad itu yang paling singkat. Kalau mau yang panjang lebih bagus lagi, lebih banyak rawi hadis yang meriwayatkan itu. Yang pertama tadi Pak Fauzan. Sholat sunat di antara 2 azan ba'da sholat isya ya.
Oh, termasuk yang lain. Ya, memang hadisnya mengatakan bahwa di antara dua azan ada sholat. Ya, liman sya'a, bagi yang mau. Itu pada saat sholat maghrib itu. Ya, kemudian tapi hadis ini ada juga yang tidak menyebutkan sholat maghribnya, sehingga secara umum ulama memahami, termasuk tarjih, bahwa setelah azan itu ada sholat sunat 2 rakaat. Ya, setelah azan. Jadi azan awal berdasarkan ini, dan nanti hadis-hadis yang lain, hadis Ibnu Umar, ya, hadis Abu Mahduro, itu berdasarkan ini. Nanti kita akan temukan bahwa azan awal itu yang dimaksud azan itu sendiri, sedangkan azan sani, azan kedua, itu adalah iqomah. Nah, jadi di antara azan dan iqomah itu ada sholat 2 rakaat. Yang muakkadah itu 2 rakaat. Nah, ketika masuk sholat isya, ya, sebagian ulama tidak menggunakan hadis ini untuk untuk sholat isya. Jadi untuk sholat isya setelah azan, ya, tetap diberikan kesempatan. Siapa tahu ada yang baru datang dan dia mau melakukan tahiyatul masjid, silahkan. Ya, di Mekah sekalipun, walaupun imam-imamnya, para penceramahnya tidak melakukan sholat 2 rakaat, Anda lihat di misalnya di Madinah, ya, itu Ustadz Firanda, ya, itu kajian ba'da sholat maghrib, ya, di pojok-pojok Masjid Madinah itu. Nah, kemudian setelah itu azan isya berkumandang. Azan isya berkumandang, beliau diam mendengarkan dan menjawab sambil berdoa. Nah, setelah berdoa dia lanjutkan kajiannya. Setelah qomat datang, berhenti, langsung bergabung mereka untuk ini. Tidak ada sholat 2 rakaat. Ya, kenapa? Karena memang di dalam hadis itu saya belum menemukan sampai sekarang bahwa Nabi SAW melaksanakan sholat 2 rakaat sunat setelah azan isya sampai qomat. Tetapi dengan hadis adanya bahwa baina kulli adzanain, bahwa di antara setiap 2 azan dan iqomah ada sholat. Nah, itu hadisnya memang ada. Itu diberlakukan secara umum. Selama tidak ada yang mengecualikan, maka hukum ini berlaku. Selama tidak ada yang mengecualikan. Tapi kalau misalnya, waduh, nanti nggak ada tuntunannya kok, Nabi SAW tidak pernah lakukan, berarti tidak. Silahkan saja. Semua ada dasar hukumnya. Yang kedua, tentang sholat jenazah. Sholat jenazah itu sebenarnya bagaimana? Salamnya saja itu ada khilafiyah. Ya, salamnya saja ada khilafiyah, ada perbedaan ulama di sana. Ya, ada yang salam 1 kali saja. Karena memang hadis-hadis tentang sholat jenazah itu kemudian salam sudah selesai. Ya, setelah berdoa itu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu atau wa la taftinna ba'dahu. Kemudian setelah itu salam, hanya dikatakan salam saja. Sehingga kalau salam ya sudah seperti apa adanya, hanya salam sekali, assalamualaikum warahmatullah. Udah selesai, yang ke kiri tidak. Jadi malaikat pencatat dosa-dosa tidak disalami. ya yang pencatat amal kebaikan saja, assalamualaikum warahmatullah, gitu. Yang pencatat dosa tidak disalami. Ya, Pak Musin pernah mengatakan, wah, bagaimana kalau supaya Pak Kiai Musin Haryanto, guru saya, teman di Fakultas Agama, bagaimana kalau misalnya dosanya banyak supaya tidak dicatat malaikat? Ya, pada saat melakukan kebaikan Anda tenang, tapi kalau melakukan keburukan Anda goyang-goyangkan yang kiri supaya malaikatnya susah mencatat. Itu kalau malaikatmu. Malaikat Allah itu pakai rekaman yang kuat gitu ya, tidak pakai catatan tulisan. Sekarang aja nulis pakai handphone ya. Baik, saya lanjut. Nah, terus tapi selain ulama ulama Hambali itu, Syafi'i misalnya, tetap salam ke kanan dan ke kiri. Itulah yang kita pakai.
Ya, sebagaimana, jadi kadang-kadang begini, mungkin bisa jadi Nabi SAW menyebutkan kemudian salam, maksudnya salam seperti sholat yang ini, tidak perlu lagi dijelaskan. Jadi assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dan ingat, untuk sholat jenazah itu takbirnya liri, bacaan salamnya juga liri. Ya, jadi tidak Allahu Akbar, tidak Allahu Akbar. Ya. Nah, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak keras-keras, ya. Baik, kemudian tangan ini, ya, ada, kalau yang ini kan selesai. Yang kalau madhabnya Hambali, ya, tidak ada yang begitu. Kalau sebagian kita ketika salam itu assalamualaikum warahmatullah, kemudian setelah ke kiri assalamualaikum warahmatullah, begitu kan? Saya belum menemukan adanya tuntunan untuk melepaskan tangan. Saat salam ke kanan lepas tangan kanan, saat salam ke kiri lepas tangan kiri. Saya sampai sekarang belum menemukan. Ya, saya kira juga tidak ada, insya Allah. Ya, tapi ada larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, ya, assalamualaikum warahmatullah, biasa ke kanan, ya, sampai kemudian pipi kanannya itu terlihat dari belakang, artinya betul-betul serius, tidak hanya sekedar melirik assalamualaikum, tapi betul-betul mengo, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gitu, ya. Itu ada di antara jamaah yang ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salam, dia itu begini, ya, assalamualaikum warahmatullah, ya, kemudian assalamualaikum warahmatullah. Itu dilarang oleh Nabi, dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, jangan kamu melakukan itu lagi, seperti keledai mengebaskan ekornya, ya, jangan, walaupun Anda pesilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak ada, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Yang sebelah kiri juga begitu. Saya menduga lahirnya yang salam pakai melepaskan tangan itu dari sini. Ya, padahal itu jelas dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak usah lakukan lagi, ya. Gitu. Jadi sudah salam aja, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baik. Ada yang lain? Silahkan. Oh, tadi ada ibu tadi yang di pojok sana. Ya, di tengah. Siapkan pertanyaan berikutnya. Dua-dua saja, ya. Tapi pertanyaannya jangan panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan, dalam membaca Al-Fatihah, kita harus membaca atau cuma mendengarkan? Saya mendengarkan ceramah dari Ustadz Sigit Yulianto dari Reco Buntung jam 5. Itu katanya ada yang ulama yang menganjurkan untuk membaca surat Al-Fatihah, ada yang ulama yang menganjurkan untuk mendengarkan saja. Dan yang kedua, dalam membaca bacaan sholat, apakah salah satu itu kita harus mengetahui artinya? Kalau nggak tahu kata seperti orang deleming, betul enggak itu, Ustadz? Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siapa lagi? Satu lagi. Kesini aja, guys. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau bertanya cara bertayamum dan niatnya.
Kalau kalau kita perjalanan jauh kan tidak ada air. Katanya kemarin pas pengajian cara bertayamum dan niatnya gimana? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Yang pertama, untuk membaca bacaan makmum, ya, bacaan makmum. Tadi juga ditanyakan sama salah satu jamaah kita, Pak Ustadz Badarudin. Ya, bacaan makmum itu apakah mengikuti imam sampai selesai ataukah mengikuti imam ayat per ayat? Ya, memang ada khilafiyah dan masing-masing ada dasarnya, ya. Cuma yang mana, ya, kalau misalnya yang mengatakan bahwa setelah imam membaca Al-Fatihah waladhdallin amin, ya, itu sebagian ulama berpendapat seperti itu, seperti juga misalnya di Indonesia banyak mengajarkan seperti itu. Hanya saja kalau itu diberlakukan, sementara ada hadis yang mengatakan setelah waladhdallin amin itu membaca surat. Ya, saya belum menemukan ada hadis yang kemudian lalu sahabat membaca Al-Fatihah. Ya. Jadi bacaan makmum itu sudah ngikut pada bacaan imam, tetapi makmum itu tetap harus membaca Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Caranya adalah si makmum mengikuti bacaan imam ayat per ayat untuk Al-Fatihah. Selain Al-Fatihah kita hanya mendengarkan. Ya, kalau Quran dibacakan maka diam dan dengarkan. La'allakum turhamun, semoga kamu dirahmati. Karena pada ayat-ayat itu kalau kita diam dengarkan artinya simak baik-baik untuk kita pahami. Ailinah nanti yang punya pengaruh terhadap sholat kita. Ya, tapi kalau untuk Al-Fatihah ikut membaca. Ya, tidak boleh mendahului bacaan imam. Namanya juga pengikut. Kalau ngikut itu di belakang, ya, tidak boleh membaca dan tidak boleh mengeraskan suara hingga terdengar oleh kanan kiri kita, apalagi oleh imam. Ini sudah pernah saya sampaikan. Bahkan Nabi SAW setelah sholat menegur sahabat, siapa tadi yang mengeraskan bacaannya? Saya Nabi, kamu mau mengganggu konsentrasi saya dalam sholat. Jadi gitu ya. Nah, kalau setelah waladhdallin amin kita baca, sering kali kita ketinggalan, ya, karena tuntunannya itu setelah waladhdallin amin membaca surat. Bagi makmum sudah cukup itu yang di awal tadi, ya, cukup itu. Ya, persoalan dalil yang mengatakan itu kan sebenarnya membaca Quran secara umum, tidak dalam konteks ketika sholat. Kalau sababun nuzulnya ayat itu, ya, yang diamlah dan dengarkanlah semoga kamu mendapat rahmat dari Allah. Ya, jadi itu kira-kira yang harus kita pahami. Dan seringkali karena membaca Al-Fatihah itu harus pelan, harus pelan dan ayat per ayat. Kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau membaca Al-Fatihah yuqatti'u qira'atahu ayatan-ayatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memenggal bacaan Al-Fatihahnya ayat per ayat. Jadi cara membaca Al-Fatihah yang benar itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, coba kalau misalnya dibaca oleh makmum yang tadi berpaham bahwa setelah waladhdallin amin kita wajib membaca Al-Fatihah dan wajib iya, tartil, tidak akan keoyak, tidak akan terkejar. Tidak akan terkejar. Ya. Jadi kalau kita di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, itu imam-imam di sana tidak memberikan kesempatan pada jamaah untuk membaca Al-Fatihah setelah waladhdallin amin itu. Jadi sudah cukup
sudah include masuk bacaannya, tapi kita membaca, tapi itu tadi tetap qomat kamit bukan di dalam hati, tetap disuarakan, tapi hanya kita yang bisa mendengar. Wangel Pak, bisa. Nah, gitu ya caranya. Ya, persoalan perbedaan pendapat tidak ada masalah tadi. Ya, silahkan mana yang diyakini. Karena sebagian ulama mengatakan, Ustadz, saya dengar yang bijak adalah ketika ada jamaah yang berbeda dalam masalah ini, yang bijak adalah imam berhenti sejenak untuk memberikan kesempatan pada makmum yang berpaham bahwa Al-Fatihah dibaca setelah waladhdallin amin. Katanya yang bijak. Wah, berarti banyak yang tidak bijak ini. Ya, sementara dalilnya mengatakan setelah waladhdallin amin membaca surat. Itu pada rakaat pertama yang kedua ya, pada rakaat ketiga, keempat tidak. Ya. Jadi itu kira-kira. Ya. Baik, yang berikutnya cara tayammum. Dan niatnya apa? Tidak ada niat khusus ketika kita melakukan tayammum. Ya, niatnya tayammum saja dengan nama Allah gitu. Contohnya begini. Ini berbagai macam cara ya. Bismillah itu sudah cukup. Ya. Kemudian begini, tepukkan sekali saja, tiup, auf, boleh bunyi, boleh tidak. Kemudian setelah itu, yang pertama kali setelah ditiup itu adalah wajah. Selesai sekali, setelah itu ke sini. Ini hadisnya Bukhari dan Muslim. Ya, jadi sekali tepuk, kemudian setelah itu wajah, ya, kemudian ke kanan, kemudian ke kiri. Punggung telapak tangan kanannya baru ke kiri. Sekali saja. Nah, cara yang kedua, ini yang jarang kita dapatkan. Ini berdasarkan hadis Bukhari. Ya, tepuk sekali. Tiup, kemudian setelah itu tangan lebih dahulu. Ya, memang agak lain sesuai dengan pelajaran yang dulu kita. Tapi ada hadisnya. Ya, Bukhari, tidak Muslim. Kemudian setelah itu baru wajah. Jadi tangannya dulu baru wajahnya. Kalau Quran itu wajah dulu baru tangan. Nah, terus bagaimana dengan cara yang ketiga? Tepuk sekali, tiup, setelah itu wajah. Setelah itu tepuk lagi, tiup lagi, Ini yang banyak diajarkan dulu sejak kita SD. Maaf, ini dalam hasil penelitian saya sudah sebutkan dalam buku Salat Sesuai Tuntunan Nabi, mengupas kontroversi hadis sekitar salat. Hadisnya lemah. Sehingga saya tidak memilih itu. Tapi kalau ibu tetap mau melaksanakan itu, sudah bukan tanggung jawab saya. Saya hanya dalam perspektif hadis. Matur nuwun, masjidan. Ya, baik. Ada yang lain? Silahkan. Belakang Ustaz. Silahkan. Itu juga ada juga. Itu tuh. Iya, boleh itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau tanya, dari kalau sholat jamaah itu sering saya lihat, jadi makmum itu mungkin karena sudah hafal gerakan-gerakan sholatnya, jadi imam belum selesai mengucapkan Allahu Akbar gitu, makmum sudah langsung mendahului gerakan yang dimaksud gitu. Itu hukumnya bagaimana Ustadz? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara, tidak ada gangguan. Maaf, yang nanya tadi siapa? Oh iya, yang jelas jamaah kopi ngaji. Baik, paham ya pertanyaannya ya? Baik, silakan satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung cerita kasusnya yang saya alami di kantor. Saya akan melaksanakan sholat zuhur. Setelah wudhu, saya melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena saya tidak ikut jamaah karena pada saat itu masih mengajar gitu. Jadi kadang-kadang ada bapak ibu guru yang sholat sendiri tidak ikut jamaah.
Pada saat saya melakukan sholat sunnah, tiba-tiba di belakang saya ada teman yang datang, langsung menepuk bahu saya. Mungkin saya sholat zuhur. Nah, yang tadi awalnya saya akan melaksanakan sholat sunnah, langsung saya berpikiran untuk melanjutkan ke sholat wajib. Ya, karena teman saya itu mau ikut saya gitu. Ini kasus ini bagaimana Ustaz? Saya bingung sehingga saya membatalkan sholat sunat, saya lanjutkan ke sholat wajibnya. Berubah niat di tengah jalan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang monggo, yang Ibu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya mendoakan semoga Ustadz Agus Salim dan temannya dan jamaah Kopi Ngaji semuanya selalu sehat, bisa istiqomah dan semoga kelak bisa husnul khotimah. Amin, Masya Allah. Yang kami tanyakan. Oh, monggo Bupati. Wah, Riki Mawon, nyuwun ngapunten. Monggo. Nggih. Matur nuwun atas kerawuhannya. Monggo, yang lanjut. Yang saya tanyakan, yang sering saya lihat, ya, banyak yang melakukan setelah sujud itu biasanya kan langsung berdiri. Nah itu ada yang duduk seperti tasahud tapi nggak lama. Jadi pakai duduk setiap habis sujud yang kedua langsung berdiri itu. Tidak, tadi duduk dulu gitu loh. Duduk dulu baru berdiri. Rakaat kedua mau berdiri itu atau rakaat keempat. Nah, itu yang benar yang mana? Karena kan kayaknya saya pernah dengar itu habis sujud langsung berdiri, tapi itu kok pakai hampir semua yang saya lihat itu duduk dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Bapak mengatakan bahwa imam membaca Al-Fatihah, kita juga mengikuti membaca Al-Fatihah dengan sirya, pelan-pelan. Kita yang mendengarkan. Tapi kok saya pernah mendengar, tapi maaf saya nggak tahu itu. Sorry saya nggak tahu ya, tapi pernah mendengar kalau imam membaca Al-Fatihah itu dengarkan. Apa kamu mau menyaingi imam gitu loh? Jadi mohon dijelaskan. Kita kita tetap membaca Al-Fatihah ketika imam membaca Al-Fatihah atau nanti nunggu kalau Al-Fatihah selesai. Itu saja, terima kasih jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya terima kasih Bu Gus udah datang ke Kopi Ngaji. Ini jamaahnya warganya di Sleman. Ya, ini yang dikerjakan orang-orang baik ngumpul untuk menjadi lebih baik lagi. Amin. Ya, matur nuwun. Ya, saya lanjut dulu pertanyaan yang pertama tadi apa ini? Karena apa tadi? Ada yang ingat? Ya? Mendahului gerakan imam. Oh, makmum mendahului gerakan imam. Tidak boleh, haram, terlarang keras. Ya, kata hadis itu idza kabbara fakabbiru. Ya, apabila imam bertakbir maka ikutlah bertakbir. Tidak boleh mendahului. Orang yang mendahului nanti wajahnya diserupakan dengan wajah keledai. Ya. Untungnya masih wajah keledai. Coba kalau kedelai. Ya. Jadi gitu ya. Jangan sekali ya mendahului. Tapi jangan juga berlama-lama, terlalu lama sujud, imamnya sudah duduk, mau salam baru dia berdiri. Nanti ketahuan kebanyakan dosa. Ya, kadang kita melihat ada yang seperti itu, ya. Dia masih sujud, imam sudah duduk dan mau salam dia baru bangkit. Tidak boleh. Ya, tata cara sholat berjamaah itu harus ikut imam dan segera. Ya, tadi idza kabbara fakabbiru. Ya, wa idza qala sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd. Jadi itu langsung semua itu. Jadi tidak boleh ada jeda.
Kalau mau sujud lama-lama, itu ketika kita sholat sunat sendirian. Ya, ketika sholat sunat sendirian, baru sujud lama-lama. Boleh. Ya, malah beberapa hadis menyebutkan sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hampir selama bacaan Qur'annya. Ya, itu beberapa kasus, tetapi itu ketika beliau sendirian. Ketika beliau sholatnya panjang, itu juga ketika sholat sendirian. Nah, datanglah Hudzaifah al-Yamani, Arab menjajal, mau mencoba sholat malamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena mau jajal, ya seperti biasanya Nabi mempraktekkan sholatnya, dia baca surat Al-Baqarah, habis, dikira sudah selesai, ternyata lanjut Ali Imran. Sudah lega, sudah mau habis, ternyata masih lanjut. Ya, makanya ya jangan ndak usah ikut sama lama berdirinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu spesial. Tapi ketika itu beliau sendirian dan mengimami khusus Hudzaifah karena Arab jajal, ya mau coba itu ya. Gitu. Kemudian yang kedua, mengganti niat. Kasusnya menarik juga. Tadinya berniat untuk sholat sunat dulu, mungkin karena sudah biasa Bu ya, alhamdulillah. Setelah itu pada saat sholat sunat ada yang nepuk mau ikut sholat berjamaah. Ya, mungkin itu juga penyebab kenapa ada imam. Ada pertanyaan dulu di Papua itu, pas ditanya itu, Pak, saya melihat ada orang yang sholat pada saat ada yang nepuk untuk jadi makmum, kemudian dia bilang begini. Dugaan saya dia sedang sholat sunat. Makanya orang yang cerita itu melihat langsung. Dia bisa cerita karena orang itu biasanya sholat sunat. Dia begini, ya, daripada kasih tahu batal, gua sedang sholat sunat. Ya, lebih bagus kasih isyarat. Ya, kasih isyarat ini tidak masalah. Ya, kasih isyarat. Nabi SAW ketika sholat dia duduk, kemudian makmumnya itu mau berdiri, dia kasih isyarat duduk. Ya, duduk. Dia kasih isyarat duduk ketika makmumnya mau berdiri, karena waktu itu Nabi SAW sudah tidak kuat lagi ya untuk berdiri. Itu kira-kira ya. Jadi makanya kalau misalnya jadi imam itu yang betul-betul sehat jiwa raganya. Iya, kalau imamnya nggak kuat berdiri atau nggak kuat sujud, biasanya kuat berdiri tapi nggak kuat ruku dan sujud, ya S3 sampun sepuh sangat. Ya, kena asam aurat ya. Itu ndak usah jadi imam, kasih pada yang lain yang masih sehat jiwa raganya dan hafalannya bagus ya, bacaannya bagus, hafalannya bagus. Jadi gitu ya. Nah, berubah hafalan itu bagaimana? Kalau saya Bu, lanjut aja, lanjut sunnahnya, tidak usah merubah niat di tengah jalan. Kenapa? Ya, tidak ada masalah sebenarnya. Satunya sholat sunat, satunya sholat wajib bergabung asal formatnya sama. Bukankah ada suatu saat ya ada orang yang telat pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu dia tinggal sendirian, jamaah kebetulan sudah selesai semua. Kadang kan ada jamaah yang masih masbuk, tinggal kita ikut. Tapi kali ini jamaah sudah selesai semua, tidak ada yang masbuk satupun. Terus apa yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Menunjukkan empatinya. Orang ini sudah jauh-jauh ke masjid, ternyata sudah habis ketinggalan, tidak ada yang tersisa. Nabi SAW menawarkan, may yatasaddaqu ala hadza, siapa yang mau sodakoh jamaah terhadap orang ini. Sodakoh itu macam-macam. Ya, karena kan pahalanya kan jelas ya. Ya, saya kira di sini ahli-ahli sholat jamaah semua. Amin. Ya, pahalanya itu kalau cuman sendirian cuman satu, tapi ketika bergabung berjamaah langsung naik menjadi 27. Ya, jadi jangan meremehkan sholat berjamaah itu. Ya, datang, wah, silahkan berdirilah satu orang saja, bukan banyak orang. Satu orang yang berdiri lalu menemani itu. Satunya sholat wajib, satunya sholat
Sunat, tidak ada masalah. Ya. Nah, kalau misalnya kita sedang sholat sunat, ada yang bergabung, lanjutkan. Yang penting format dasarnya sama. Jangan yang berbeda. Misalnya imamnya sholat jenazah, kita sholat wajib yang ada rukuk sujudnya. Itu formatnya beda. Karena ada saya lihat buku itu, judulnya apa ya? 40 sekian kesalahan orang dalam sholat. Yang dia contohkan, imamnya sholat jenazah, makmumnya sholat sunat. Wah, enggak pas formatnya. Gitu ya. Baik. Apalagi tadi yang kedua, duduk. Ya, duduk. Ada yang dari ini rokat pertama ke kedua, atau rokat ketiga ke keempat. Ya, ada yang langsung berdiri. Saya contohkan. Ini asisten tidak perlu saya kasih tahu, dia sudah tahu. Padahal kita punya itu ya, tapi sayang belum ketemu. Ada yang begini, ya. Setelah sujud, ya. Allahu Akbar, duduk sejenak, baru kemudian kemudian setelah itu angkat lagi, baru kemudian tanpa mengangkat kedua tangan lagi. Kalau rokat pertama ke kedua, ganjil ke genap. Ya, ada yang langsung, ya, Allah, enggak, ini bid'ah. Ya, saking panjangnya Allah Akbarnya, Allahu Akbar, gini, langsung dia, tidak pakai duduk. Yang mana yang kuat? Memang ada hadis yang menyebutkan langsung, tapi ada juga yang tidak. Ya, duduk dulu. Saya sebutkan hadisnya. Fa idza kana fi witrim min sholati lam yanhat hatta yastawiya qa'idan. Ini dalam catatan kaki buku saya. Tidak ada covernya biar tidak diarani iklan. Alah. Jadi catatan kaki nomor 78. Ketika bangkit dari sujud kedua pada rokaat ganjil dan akan berdiri pada rokaat genap, disunnahkan untuk duduk istirahat sejenak. Kemudian baru berdiri. Hadis riwayat jamaah kecuali Muslim. Nah, kalau hadis yang tadi, apabila berada pada rokaat ganjil dari sholatnya, beliau tidak langsung bangkit hingga duduk tegak. Hatta yastawiya qa'idan. Jadi lam yanhat, tidak langsung bangkit hingga duduk dengan tegak. Jadi harus sempurna duduknya baru kemudian berdiri. Ya. Nah, dan hadis Abu Kilabah dari Malik bin Al-Huwairis mencontohkan tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni wa idza rafa'a ra'sahu anis sajdatis saniyah jalasa, apabila beliau mengangkat kepalanya dari sujud kedua, jalasa, ia duduk, wa'tamada alal ardi, dan bertopang di tanah, summa qoma, lalu berdiri. Jadi cara bangkitnya gini, saya angkat, tidak apa-apa, tenang. Ya, Allah Akbar, berdiri dari sujud kedua, kemudian setelah itu beliau duduk, wa'tamada alal ard, bertumpu kedua tangannya ke sini, boleh seperti yang contoh pertama, boleh begini, boleh juga Allahu Akbar, yang jelas duduk dulu, kemudian setelah itu jadi lututnya dulu yang diangkat, kelihatan. Kalau misalnya tidak kelihatan, nanti lihat YouTube-nya Kopi Ngaji, ya. Ya, gitu ya. Jadi dua-duanya boleh, ya. Kalau langsung boleh juga. Yang kedua tadi apa, Bu? Pertanyaannya? Makmum membaca Al-Fatihah menyayangi imam. Al-Fatihah menyayangi imam.
Oh, menyaingi. Tidak boleh menyaingi imam. Betul hadis yang ibu sebut tadi, yang sebenarnya di awal saya sudah jelaskan, bahwa siapa yang tadi mengeraskan suaranya. Nah setelah itu ada yang angkat tangan lalu ditegur, kamu ingin mengganggu kehusuan saya, isinya mengganggu sholat saya, mengganggu konsentrasi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu apa, teguran Nabi. Lalu di hadisnya, maka mereka pun diam. Ya, hadis itu salah satu menjadi dalil yang digunakan ketika imam membaca Al-Fatihah, tidak boleh membaca apapun kecuali diam. Tapi karena ada hadis-hadis yang lain, maka ya tadi setelah waladhdallin amin itu langsung membaca surat. Jadi tidak membaca yang lain lagi. Ya, saya kira itu Bu ya. Tapi perbedaan itu dua-duanya ada dasar hukumnya. Ya, matur nuwun sangat. Masih ada? Oh, harus tahu artinya. Betul. Ya, saya bacakan ayatnya. Ya, Quran surat An-Nisa ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini sebenarnya tartibun nuzulnya ini tentang pelarangan khomer, pelarangan miras. Wah ini ini mumpung ada Bu Bupati nih. Pelarangan miras sebenarnya ayat ini. Ya, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam kondisi sukaro, mabuk. Pelakunya namanya sakir. Gue. Syakir, kalau nama saya Syakir. Kalau tadi Sakir, Sakir itu pemabuk. Makanya saya kalau ada yang menulis Pak Sakir, saya tidak sapa itu. Karena itu Pak pemabuk itu. Tapi kalau Pak Syakir, itu pensyukur nikmat. Amin. Jadi jangan kamu mendekati sholat wa antum sukaro sedangkan kamu dalam kondisi mabuk hatta ta'lamu ma taqulun. Ya, hingga kamu mengetahui apa yang kamu ucapkan. Walaupun ini sababun nuzulnya itu tentang kondisi Ali bin Abi Thalib yang sholat masih miras dilarang waktu itu. Ya, belum ada innamal khamr wal maisir, ya itu termasuk dari perbuatan najis dari setan, fajtanibu. Ya, maka jauhilah la'allakum tuflihun, semoga kamu beruntung. Jadi Bapak Ibu, tidak ada itu, walaupun ini latar belakangnya tentang Ali bin Abi Thalib yang masih mabuk ketika dia melaksanakan sholat, waktu itu memang belum ada pelarangan tegas. Tapi tahap kedua itu ayat itu turunnya, ya kita disuruh untuk menghindari khomer, ya karena khomer itu akbar min naf'ihima, lebih ya ada manfaatnya, wa manafi'ul linnas, ya ada manfaatnya untuk manusia. Itu kemudian pada masa Ali bin Abi Thalib itu dilakukan. Pada masa Nabi Muhammad SAW dia sholat masih boleh, ya. Tapi ayat sebelumnya menyuruh kita untuk berpikir wa ismuhuma akbar min naf'ihima, namun dosa madharat keduanya lebih besar dibanding daripada manfaatnya. Jadi hati-hati. Kemudian turun tahap ketiga, ini ayat ini sebenarnya berkenaan dengan konteks Ali itu, tetapi al-ibrah bi umumil lafz la bi khususis sabab.
meskipun penyebabnya karena Ali bin Abi Thalib sholat dan kemudian masih mabuk, tetapi ungkapan dalam Quran, ayat ataupun hadis itu berdasarkan keumuman lafalnya, sehingga ulama membawa ayat An-Nisa 43 ke dalam sadar akan yang dibaca. Ya, kalau ada orang yang tidak sholat dan tidak tahu yang dibaca, sama dengan orang mabuk. Iya, dia tidak sadar dengan yang dibaca. Ya, makanya ayat ini ditarik pada yang umum tadi. Ya, untuk sholat kita harus tahu, karena itu juga ada pengaruhnya. Bagaimana kita bisa memahami Allahu Akbar, Allah Maha Besar, yang lainnya kecil, sogokan miliaran, ratusan triliun, kecil. Kalau jauh kalau dekat, wallahu a'lam. Iman kita diuji di situ. Ya, apakah kita masih mengharapkan ridho Allah ataukah tidak? Itu kembali kepada kita semua. Ya, nah jadi itu kira-kira Bu ya. Jadi ayat ini itu akhirnya dipakai karena luar biasa sebenarnya dahsyat. Ketika kita pahami bacaan sholat, pernah kita adakan pelatihan di sini ya, cara memahami bacaan sholat ya, di sama Ustaz siapa, Puzzle. Iya, pernah di sini, dan alhamdulillah Bu, kadang-kadang kita pakai di sini untuk pelatihan para mubalik, ya, para mubalik kita telah ajari bagaimana cara meneliti hadis supaya tidak ini, dan pemberdayaan. Ya saya kira itu Bu ya, tentang ini ada habis ya waktunya ya. Iya, saya minta maaf, saya mau ke Bandung ngejar kereta. Ini jam 8 berangkat, jadi mungkin nanti ada tanya jawab sholat kesekian, keberapa itu, mungkin keempat ya. Ya kita lebih banyak memberikan kesempatan, maka tetap hadir di Kopi Ngaji untuk pencerahan, penguatan spiritual dan ekonomi jamaah. Amin.